Bapak, Ibu, dan hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana ayat yang saya sebut di awal pembukaan tadi, pada sore hari ini kita akan membahas tentang bagaimana persaudaraan mukmin. Ayat yang saya bacakan tadi terdapat dalam surat Al-Hujurat ayat 10. Ini salah satu ayat yang mengajarkan kepada kita tentang persaudaraan kaum mukmin itu sendiri. Bapak, Ibu, dan hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sering mendengar kata ukhuwah. Ada ukhuwah Islamiyah, ada ukhuwah Basyariyah, ada ukhuwah Basyariyah, ada ukhuwah Watoniyah. Ukhuwah Islamiyah adalah ukhuwah persaudaraan yang dilandasi dengan nilai-nilai Islam. Sifatnya adalah Islam yang mengikat atau ajaran Islam yang mengikat. Kemudian ukhuwah Basyariyah itu adalah persaudaraan kemanusiaan, yang mengikat adalah manusia, nilai-nilai basyarun, kemanusiaan kita, atau sering disebut juga dengan istilah ukhuwah insaniyah, persaudaraan sesama manusia. Ada lagi satu yang sering disebut adalah ukhuwah watoniyah. Ukhuwah watoniyah itu adalah persaudaraan sebangsa dan setanah air. Maka kita sering mendengar istilah hubbul waton minal iman. Mencintai tanah air itu sebagian dari iman. Bapak, Ibu, dan hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata ukhuwah itu seakar diambil dari kata akhun. Akhun. Dalam keseharian, dalam kehidupan sehari-hari, sering kita menyebut akhi, atau ada juga kemudian ikhwan, atau dalam untuk perempuan ukhti atau akhwat, kira-kira begitu. Sering kita istilah-istilah itu muncul di dalam percakapan kita, kehidupan sehari-hari. Itu satu asal kata. Nah, jamaknya atau luasnya pengembangan dari kata itu adalah kata ukhuwah, persaudaraan. Nah, Bapak, Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam Al-Qur'an kata akhun yang bermakna saudara itu ditemukan sekitar 52 kali. Dan makna kata akhun secara bahasa itu adalah mengerti, sehingga persaudaraan itu tidak bermakna apa-apa kalau tidak saling mengerti. Pengertian itu penting di dalam membangun persaudaraan. Kalau kita ini tidak sama mengerti satu sama lain, cuek, ya kita tentunya belum bersaudara. Bapak, Ibu, dan hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nanti ada juga makna yang lain. Kata ikhwan itu sering dimaknai dengan saudara dalam makna saudara sekandung, senasab, seayah. Itu ikhwan. Ada kemudian ikhwan itu saudara yang dibentuk karena keimanan. Mohon maaf. Kalau ikhwah itu baru saudara sekandung. Maka kita disebutkan di surat Ali Imran, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'ahyakum fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Allah yang melembutkan hati kita, melembutkan hati kaum muslimin yang ansor maupun yang muhajirin dan ansor, atau kaum muslimin di kaum Madinah itu, sehingga mereka yang tadinya lama berkonflik bisa menjadi ikhwanan, saudara.
Jadi saudara yang dibentuk dengan nilai-nilai keimanan. Kalau ikhwah itu saudara dalam arti senasab, seayah, sebapak, sekandung dan seterusnya. Sehingga ada yang mengatakan sesungguhnya persaudaraan kita sebagai seorang mukmin itu layaknya persaudaraan kita sebagai seorang satu keluarga, sebagai senasab, seayah dan seibu. Kemudian kalau diruntut ke atas, ya sama, kita ini saudara seayah dan seibu atau senasab, yaitu dari Bani Adam, dari keturunan Nabi Adam alaihi salam. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penegasan tentang ukhuwah yang didasarkan pada nilai akidah itu disampaikan oleh Syekh Hasan Al-Banna. Beliau menyatakan bahwa ukhuwah yang dimaksud dengan ukhuwah itu adalah terlibatnya hati dan rohani dalam ikatan akidah. Akidah adalah sekokoh-kokohnya dan semulia-mulianya ikatan. Ukhuwah adalah saudara keimanan, sedangkan perpecahan adalah saudara kekufuran. Kekuatan yang pertama adalah kekuatan persatuan. Tidak ada persatuan tanpa cinta kasih. Standar minimal cinta kasih adalah kelapangan dada, dan standar maksimal adalah ihsan, mementingkan orang lain daripada diri sendiri. Ini makna ukhuwah menurut Hasan Al-Banna. Ada beberapa catatan di situ kalau kita lihat. Yang pertama, bahwa yang mengikat kita, persaudaraan di antara kita itu adalah persaudaraan karena akidah, karena keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena ikatan kita yang satu, ikatan kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, persaudaraan kita itu persaudaraan yang mewujudkan persatuan, karena persaudaraan tidak mungkin terwujud karena tanpa persatuan. Dan persatuan itu sesungguhnya bisa terwujud karena iman. Sebaliknya kita tidak akan bisa bersatu, tidak akan menjadi saudara kalau tidak ada nilai persatuan. Dengan kata lain, kalau jiwa kita ini maunya berpisah, maka sulit kita ini akan bersatu dan menjadi saudara, karena perpecahan itu miliknya setan. Maka salah satu sifat setan itu adalah suka bisik-bisiki, suka napa niku mojok-mojoki atau ngajak-ngajak lah, mengajak-ngajak kita itu untuk saling bermusuhan. Jadi kalau ada di antara kita yang sukanya napa niku manas-manasi ben supaya kita ini bermusuhan, tidak akur, nah dia seperti setan gitu kan. Nah, setan itu kan kalau dalam surat An-Nas bisa berwujud jin dan juga bisa berwujud manusia. Jadi kalau ada saudara kita yang sukanya memprovokasi, manas-manasi, ngompor-ngompori, biar kita itu tidak akur antar tetangga, antar teman, yang tadinya biasa-biasa saja kok malah jadi heboh, ada seolah-olah ada masalah besar, berarti orang yang suka ngompor-ngompor itu sesungguhnya adalah setan yang berwujud manusia. Nah, dia sedang menjadikan kita permusuhan. Nah, saya kalau lihat kondisi begini ya, saat ini banyak orang yang suka ngompor-ngompor itu, terutama di dunia media sosial. Sehingga kita kalau nggak hati-hati, nggak bijak, nggak cross check sana sini, nggak berusaha tabayun, mencari informasi, mengklarifikasi segala apa yang kita dapatkan itu, kita mudah saja terbawa
Harus. Baik itu hubungan di rumah tangga, baik itu hubungan bertetangga, baik itu hubungan persaudaraan kakak adik, itu semua ada saja jalan orang-orang yang ingin napa niku manas-manasi dan merusak hubungan kita, termasuk dalam hubungan berbangsa dan bernegara. Sehingga seolah-olah kemudian adanya suasananya suasana benci, marah, tidak suka gitu. Itu kan awal-awal lah, nilai-nilai awal, benih-benih awal yang kalau kita tidak kelola dengan baik itu bisa menjadi potensi terjadinya perbedaan pandangan, dan perbedaan pandangan kalau tidak kemudian tidak dikelola dengan baik bisa terjadi perpecahan dan konflik, dan akhirnya malah terjadi masalah besar, disintegrasi dan sebagainya. Nah, oleh karena itu kita sebagai seorang muslim harus terus memahami bahwa persaudaraan kita sekali lagi persaudaraan yang didasarkan pada nilai-nilai keimanan. Bahwa kemudian ada perbedaan pendapat di antara kita itu adalah bagian dari sesuatu yang biasa, dan itu adalah sesuatu yang lumrah terjadi dalam kehidupan kita ketika kita bersosialisasi dan bermasyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kesadaran bahwa sekali lagi ukhuwah yang kita bangun itu adalah ukhuwah yang memang didasarkan pada keterikatan hati dan jiwa di antara kita, dan didasarkan pada satu akidah, keyakinan, ketundukan, kepasrahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ini harus menjadi kesadaran kita bersama. Setiap seorang mukmin, setiap seorang muslim, kita harus betul-betul menyadari bahwa kita ini satu hati, satu jiwa. Tidak hanya kopi yang satu jiwa, ya Mbak ya. Kan ada kopi satu jiwa, tidak hanya kopi yang satu jiwa. Yang lebih dari satu jiwa itu adalah diri kita ini. Kita semua yang hadir di sini adalah satu jiwa yang terikat satu sama lain. Nah, pengikatnya itu apa? Yaitu nilai akidah, keyakinan, ketundukan kepada Allah. Hakul yakin saya kepada Bapak Ibu sekalian, teman-teman, datang ke tempat ini, bersama-sama berkegiatan di tempat ini, tentu keterpanggilannya satu. Keterpanggilannya itu adalah keterpanggilan untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah, karena keyakinan kita yang satu, keyakinan kita kepada Allah, bukan keterpanggilan yang lain, bukan keterpanggilan duniawi, tetapi keterpanggilan ukhrawi. Maka sejatinya kemudian kita di sini itu sudah menjadi satu. Cuma kadang-kadang mungkin tidak terwujud dalam bentuk saling mengenal satu sama lain, sehingga dalam tataran aplikasi kita mungkin tidak saling menguatkan itu semua. Tetapi bahwa kita hadir di sini satu panggilannya. Panggilannya adalah panggilan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka insya Allah kita sudah sama-sama nyaman datang ke sini, saling langsung, bahasa anak mudanya itu sefrekuensi, begitulah. Satu frekuensi, satu klik langsung ngeklik, karena kebetulan yang menyatukan kita di sini adalah nilai akidah itu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di surat Al-Hujurat ayat 10 yang kita baca tadi, atau saya ulangi lagi, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Ada perintah di situ dari Allah Subhanahu wa taala setelah pernyataan bahwa kita ini adalah orang yang diikat dengan persaudaraan. Di situ ada kata napa niku al-hasr, penyekat pengkhususan, bahwa betul-betul hanya orang-orang mukminlah
orang-orang yang bersaudara itu. Kemudian ada perintah di situ agar kita ini senantiasa untuk mengislahkan, memperbaiki, merevitalisasi. Kalau dalam bahasa yang lain bisa dalam makna mereboisasi. Artinya terus menumbuhkan, melestarikan. Islah itu bisa dimaknai semacam itu. Persaudaraan kita itu, sehingga kalau ada yang bersengketa di antara kita, itu kita wajib untuk mempersatukan, untuk memperbaiki, untuk mengajak berdialog agar islah, agar persaudaraannya tetap terpelihara. Siapa yang bersengketa? Di situ disebutkan akhwaikum. Akhwaikum itu di antara dua saudara. Jadi persengketaan itu apa ya? Sengketa itu terjadi minimal 2 orang. Jadi sengketa itu harus 2 orang. Dan kita itu ketika melihat saudara kita yang 2 orang saja bersengketa, kita diperintahkan untuk kemudian mencegahnya dengan cara memberikan hal-hal yang bisa hal-hal yang bisa menimbulkan, yang bisa menghentikan proses sengketa itu. Jadi jangan sampai kita malah membiarkan ada teman kita konflik, kita malah memanfaatkan konfliknya. Alhamdulillah, biar dia konflik, saya tak maju ke depan, sehingga saya yang tampil ke depan. Malah konfliknya teman itu bisa menjadi pansos, kata anak muda sekarang, bisa menjadi tanjakan dia untuk semakin terkenal. Jangan boleh. Apalagi kalau konfliknya itu, mohon maaf, persoalan hati, asmara, dia kesempatan itu. Saya masuk biar saya dapat hatinya dia. Kira-kira itu nggak boleh. Ada teman konflik, nah yang teman cowok yang ikhwan ini kemudian tertarik kan sama itu, kemudian dia sengaja itu mencari kesempatan agar dia masuk sehingga nanti bisa menelikung dari belakang. Itu nggak boleh. Jadi kita kalau ada lihat teman yang berkonflik itu, atau mulai ada potensi sengketa yang diam-diaman begitu, kita harus segera bagaimana mencari cara untuk mencegah terjadinya sengketa yang terlalu dalam. Tentu juga kemudian tidak langsung campur tangan. Tentu ada proses hal yang kearifan dan kebijaksanaan yang harus kita bangun. Jangan baru dilihat seolah-olah sedang diam-diaman kita masuk, ada konflik ya enggak, nanti malah masalah lagi gitu. Tentu kalau dia minta tolong, kita dengarkan, kemudian kita tahu ya kita cegah. Kalaupun mungkin kita mendengar, ya kita cari cara, jangan langsung, tapi mungkin lewat orang-orang yang bisa dipercaya, bisa menyelesaikan sengketa itu. Nah, ada di ayat berikutnya, di ayat ke-11 dan ke-12 kita bisa baca ada cara yang bisa kita antisipasi agar kemudian kita meminimalisir yang namanya sengketa. Di ayat ke-11 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu la yashhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairam minhunna. Ini hal yang harus kita cegah pertama kali. Jadi salah satu pintu munculnya sengketa, munculnya konflik, munculnya perpecahan, munculnya masalah persaudaraan di antara kita itu, kalau ada di antara kita itu yang
yashhar qaumum min qaumin, menghina, mengejek satu kelompok dengan kelompok yang lain. Ditegaskan di sini juga wala nisa'um min nisa'in, wanita, satu wanita atau kelompok wanita dengan kelompok wanita yang lain. Bicara ejekan itu kan tidak sekedar bicara ejekan dalam konteks perkataan, tetapi kan ejekan itu wujud dari sikap perendahan diri, merendahkan orang lain, mohon maaf. Jadi mengejek itu kan wujud dari perilaku merendahkan orang lain. Merendahkan orang lain itu berpangkal dari merasa benar sendiri. Orang kalau sudah merasa benar sendiri, merasa paling bisa, merasa paling mampu menyelesaikan masalah, ya muncul dalam dirinya kesombongan. Nah, orang yang sombong itu biasanya suka merendahkan orang lain, suka mengejek orang lain. Jadi sesungguhnya tidak sekedar dalam konteks mengejeknya, ini adalah upaya bagaimana diri kita itu kemudian menghilangkan sifat-sifat kesombongan. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam membangun komunikasi dan persaudaraan, baik dalam konteks relasi di keluarga maupun di persahabatan, di kampus, di komunitas atau di masyarakat, bahkan termasuk di masjid ini pun, kalau di antara kita sudah muncul benih kesombongan dan akhirnya dari kesombongan itu muncul sikap meremehkan, mengejek orang lain, ya sulit untuk mewujudkan yang namanya persaudaraan. Dia tidak akan, orang yang sombong itu kemudian akan membawa dirinya pada sikap tertutup, tidak terbuka, karena dia merasa paling bisa. Kalau orang sudah tidak terbuka, ya sulit. Ketika ada masukan dari orang lain, ada orang lain mengingatkan, ya sulit akan terwujud upaya untuk islah, untuk memperbaiki. Jadi turunannya banyak itu. Jadi jangan sekedar, kalau kita sekedar mengejek saja, bukan mengejek dalam arti mengejek kemudian cuma kayak anak kecil kemudian mengejek temannya itu. Ya itu bisa jadi di awal, kalau salah persepsi, salah komunikasi kemudian bisa terbawa. Kita dalam kehidupan bertetangga itu, kalau tetangga mengejek kita, kalau kita tidak paham konteksnya, kadang-kadang kemudian bisa berhari-hari itu, dan bahkan bisa lebih besar. Kan biasa tuh kalau anak-anak kecil saling ejek antar temannya, itu kan biasa karena candaan begitu, ya kemudian selesai sudah. Tapi kalau ejekannya itu karena berangkat dari tadi sifat kesombongan, kemudian merendahkan, mendiskreditkan saudara kita, itu jelas sulit untuk menjadi pintu terjadinya islah. Maka kita untuk mencegah terjadinya sengketa, perpecahan di antara kita, demi menjaga persatuan, persaudaraan di antara kita yang terikat dengan nilai-nilai keimanan tadi, kita harus menghindari perilaku sombong. Perilaku sombong itu akhirnya kemudian menyebabkan perilaku merasa benar sendiri. Merasa benar sendiri itu akhirnya mengarahkan kita pada perilaku untuk mendiskreditkan, menghina orang lain. Itu kita harus hindari, baik laki-laki maupun para. Jadi jangan sedikit pun di antara kita muncul rasa kita ini paling bisa, kemudian kita ketika ketemu orang lain itu rendah. Jangan. Kita semua sama di sini. Maka ketika memberikan masukan, kita terbuka dan sebagainya. Karena kita harus menyadari betul bahwa kebenaran itu bukan hanya milik kita, bukan berasal dari kita semata, tapi kebenaran itu hanyalah milik Allah. Dan
datangnya kebenaran dari Allah itu bisa melalui pintu mana saja. Bisa jadi melalui pintu teman kita, melalui pintu anak-anak, melalui pintu tetangga kita dan seterusnya. Itu yang pertama yang harus kita hindari. Jadi potensi terjadinya sengketa akan muncul kalau kita punya sikap merendahkan orang lain, dan sikap itu dihasilkan dari kesombongan dan juga merasa benar sendiri. Yang kedua adalah wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'salismul fusuku ba'dal iman. Ya, yang kedua itu adalah saling mencela dan saling memanggil dengan julukan yang buruk, seburuk-buruk panggilan. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan fasik setelah iman. Jadi hampir satu sebenarnya rangkaian dari sikap mengolok-ngolok, mengejek itu adalah ketika kita melakobkan, menggelarkan orang lain itu dengan gelar yang bikin malu, yang gelar yang mendiskreditkan, menghinakan orang itu. Jadi kalau kita ini suka menghinakan orang lain, ya kita harus hati-hati. Termasuk mohon maaf, dalam konteks canda pun kita harus hati-hati. Jadi kalau ada candaan, ya memang kalau dilawakan itu sering di televisi itu sering bercanda begitu dan dia melakopkan sesuatu. Tapi kalau tidak pas itu juga bisa masalah. Saya teringat dulu ada satu orang baru terkenal lewat YouTuber apa lupa saya namanya, di daerah Bandung itu terkenal begitu. Dia baru menaik, kalau nggak salah dia naik lewat, Bapak Ibu mungkin pernah tahu odading gitu, odading gitu, maka ya begitulah gayanya gitu. Kemudian dia suatu hari karena mulai agak viral begitu, diajak main di sebuah televisi swasta, menghadirkan ya pelawak-pelawak yang profesional dan lebih senior. Nah, kelihatannya dia melakukan sesuatu yang itu tidak pas, dengan lakop yang tidak pas kepada salah satu pelawak senior. Justru malah dia dibully oleh orang lain dan akhirnya malah karirnya langsung meredup. Itu kan sesuatu sikap yang tidak tepat, dan dalam kehidupan sehari-hari kita juga harus hati-hati. Kecuali memang sudah sangat dekat ya, apalagi kalau sudah sangat dekat, teman kawan dekat, dan itu pun hanya sesama teman dekat, mungkin lain karena sudah sama-sama paham karakternya. Tapi kalau dalam konteks yang lebih di tempat umum ya hati-hati. Kita jangan sampai menyebut seseorang itu dengan sebutan yang dia tidak berkenan sehingga kemudian dia merasa sakit hati. Dan itu menjadi pintu terjadinya sengketa di antara kita. Itu hampir sama dengan yang itu. Kemudian di ayat yang ke-12 disebutkan adalah ya ayyuhalladzina amanustanibu katsiran minadh-dhonni inna ba'dadh-dhonni itsmun wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Kita itu menghindari sikap prasangka buruk terhadap saudara kita. Jangan sampai kita ini suka kemudian mencari kesalahan orang lain. Dengan kata lain, kita untuk menjaga persaudaraan itu harus mengembangkan sikap husnudzon. Tidak boleh suudzon. Kalau husnudzon itu adalah prasangka baik. Kalau suudzon itu prasangka buruk. Jadi salah satu wujud dari sikap suudzon itu kita kemudian banyak bertanya, seolah-olah tidak percaya dan mencari-cari kesalahan orang itu, sehingga diulik-ulik gitu. Nah,
Karena dia tersinggung, ini kok kayak kan percaya sama saya, kira-kira begitu. Nah itu salah satu perilaku dari suudzon. Tapi kalau husnudzon, kita akan menerima siapa saja. Bahkan saya diajarkan oleh guru saya, sikap husnudzon itu tidak hanya kepada sesama muslim dalam konteks kehidupan bermasyarakat, bersosial, termasuk dalam konteks menuntut ilmu. Itu sikap husnudzon itu tidak sekedar pada guru yang menjadi favorit kita, kepada guru yang kita tidak senang dengan mata pelajarannya, kira-kira begitu, bahkan yang mungkin beda jalan fikirnya dengan kita. Ada guru mungkin yang jalan fikirnya beda. Kalau di mahasiswa kan biasa itu, perbedaan jalan fikir dosen dan mahasiswa itu kan biasa. Kita sebagai murid, sebagai orang yang mengaji ya harus husnudzon, tidak boleh bersikap suudzon, karena sikap suudzon itu bisa menjadi penghalang di antara kita. Sikap suudzon itu bisa menjadi penghalang di antara. Saya pernah punya teman begitu, ya tidak tahu kedua teman ini kalau cerita kepada saya hampir sama. Dia berpikir sesuatu yang buruk teman tentang si A itu berpikir ketika ketemu saya berpikir buruk tentang si B, kira-kira begitu. Ya ketika mau pertemuan, mau apa, ya tidak pernah ketemu. Karena si A sudah mempersepsikan si B seperti ini, si B sudah mempersepsikan si A seperti ini. Nah itu kalau suudzonnya lama tidak pernah terpecahkan, tidak pernah terselesaikan, ya sampai kapanpun tidak akan pernah ketemu itu. Tapi kalau ini sudah dihilangkan suudzon ini, maka insya Allah akan mudah ketemu. Saya tidak tahu Bapak Ibu pernah mengalami posisi seperti itu enggak? Jadi ketika kita punya prasangka buruk kepada teman itu, ya biasanya kita mau ngapa-ngapain itu berat gitu. Berat sama orang itu. Dimintai tolong sama orang itu kayak aduh mau enggak ya gitu, kira gitu. Jangan-jangan dia nanti begitu. Saya kembali ke cerita guru saya tadi, ketika kita diajar oleh siapapun, orang yang berbeda pemikiran dengan kita sekalipun, maka jangan sekali-kali, kata guru saya itu, kita punya pemikiran suudzon. Kita harus husnudzon. Sesungguhnya menurut saya ketika kita pun bermasyarakat seperti itu, kita harus husnudzon. Termasuk mungkin dengan beda orang yang berbeda keyakinan. Jangan suudzon. Kalau sudah suudzon, kita nggak akan ketemu. Tapi ada pertanyaan begini Pak, mungkin nggak tahu, nanti bisa pendapat. Kalau waspada boleh nggak? Badannya waspada dengan suudzon apa kira-kira? Ini ada orang baru pegang-pegang, kira-kira ngapain orang ini? Tentu kewaspadaan itu menjadi sesuatu yang harus kita pegang supaya kemudian kita terhindar dari mara bahaya. Tapi kewaspadaan itu tidak kemudian diwujudkan dengan rasa suudzon. Sehingga kalau ada orang baru di masjid ini gitu agak beda penampilannya, dilihatin terus kemudian dihindari, jangan ketemu, jangan-jangan dia itu malah suudzon namanya itu, Pak. Kasihan nanti dia. Yang tadinya niat dia baru pertama kali ke masjid, karena sikap kita yang terlalu berlebihan, kewaspadaannya gitu, dia malah nggak mau ke masjid lagi, dalam bahaya. Maka kemudian kita harus tetap membuka ruang lah, hati ini tetap, kita jangan sampai memiliki sikap suudzon. Karena tadi sikap suudzon itu bisa kemudian membawa kita pada persengketaan. Kemudian yang selanjutnya, bagian dari yang kedua ini di ayat ke-12 ini adalah kita dilarang untuk wala tajassasu wala yaktab ba'dukum ba'd. Tidak boleh saling menggunjing. Bahasa lain ghibah. Ghibah itu membicarakan orang lain. Bagaimana kalau membicarakan orang lain itu untuk mengambil hikmah? Tentu ketika kita ingin mengambil hikmah dari perilaku orang lain,
yang mungkin mohon maaf perilaku itu secara norma etika melanggar, kemudian juga dinilai buruk oleh masyarakat dan oleh agama, ya kita hindari hal-hal yang bisa orang mudah mengidentifikasi orang itu. Dengan bahasa lain ya, kita menggunakan bahasa kiasan. Tidak usah kemudian vulgar menyebut. Taruhlah mungkin si fulan begitu, si fulan itu, ini nama asli misal, si fulan ini pernah berbuat keburukan. Kita pengen menjadikan pembelajaran bagi orang lain, jamaah. Saudara-saudara jangan tiru si fulan itu, enggak. Tapi bisa jadi mungkin agar kita memberikan motivasi supaya orang lain itu tidak melakukan sesuatu yang buruk, kita bisa cerita. Ada orang lain, ada seseorang yang perilakunya begini. Kita tidak menyebut orang itu bukan menggunjing namanya. Tapi kalau kemudian kita sebut orangnya itu detail, cirinya mungkin hidungnya kayak apa, pipinya seperti apa, itu baru, apalagi orang itu di belakang kita mendengar, aduh dia bicarakan saya, itu namanya menggunjing, ghibah. Nah, itu nggak boleh, dan itu bisa menjadi potensi apa itu namanya perpecahan. Kalau kita membicarakan diri kita sendiri, ya juga tidak boleh, takutnya malah terjebak pada ujub atau sum'ah, atau bisa jadi ria. Nanti ada orang salah memahami, saya ceritakan kebaikan saya takutnya ghibah. Bukan, ghibah itu menceritakan orang lain, dan menceritakannya itu keburukannya. Kalau kebaikannya apa? Ya kebaikannya juga sebenarnya kalau berlebihan tidak boleh, karena takutnya dia kemudian jatuh pada muncul rasa ria dan ujubnya tadi kalau orang yang mendengar. Jadi boleh saja kita untuk memotivasi orang lain dengan kebaikan orang lain, tidak apa-apa, itu bukan menceritakan keburukannya, tetapi juga kita harus sewajarnya agar orang saudara kita yang diceritakan itu tidak sampai jatuh pada perilaku ujub. Kadang-kadang kita terlalu berlebihan memuji orang lain karena kebaikannya, sehingga orang lain itu malah lupa diri. Ini juga hati-hati. Tetap kita ini harus bersikap kritis lah. Tetap sewajarnya saja. Maka Rasulullah itu kan tidak suka kalau dipuji berlebihan. Kalau dipuji berlebihan, Rasulullah itu kalau ada pasir kira-kira begitu, dia lempar pasir itu ke wajah orang yang memuji itu. Nah, kalau kita janganlah ya. Kita cari pasir, orang memuji malah bisa tambah konflik. Artinya sudahlah kita ketika dipuji itu bagaimana tidak kemudian kita tidak terbang, kita tetap menginjak ke bumi. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu dua hal yang harus kita hindari. Atau dua tadi, bagaimana kita dilarang untuk mengejek, menghina, memperolok-olok saudara kita, apalagi kemudian memperolok itu ditambah dengan kesombongan, dengan rasa bangga diri dan seterusnya. Kemudian yang kedua, kita dilarang untuk memanggil dengan memiliki prasangka negatif, suudzon, dan juga kemudian berbuat ghibah atau menggunjing saudara kita. Nah, ada kelanjutannya dari ayat ke-10 dari surat Al-Hujurat. Kita ulang lagi suratnya. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Menarik Bapak Ibu sekalian, tadi kita sudah diingatkan bahwa kita ini bersaudara karena keimanan, dan karena keimanan itu persaudaraan kita itu layaknya persaudaraan senasab. Karena hampir hampir sama makna kata ikhwan, kata ukhuwah, ikhwah dan seterusnya, itu satu akar kata dan memiliki makna kesamaan. Kemudian untuk menjaga persaudaraan, kita harus bersikap aktif, senantiasa mencegah terjadinya sengketa.
Dengan kata lain, ketika terjadi sengketa persaudaraan di antara kita bertanggung jawab untuk melakukan islah, melakukan persaudaraan. Nah, agar kita terhindar dari sengketa, terhindar dari perpecahan, maka kita harus menghindarkan perilaku yang pertama mengolok-olok orang lain, mengejek orang lain. Kemudian yang kedua, kita tidak boleh untuk berburuk sangka dan menggunjing. Nah, di ayat selanjutnya, bagaimana kita membangun persaudaraan itu adalah kalimat yang menarik, wattaqullah la'allakum turham. Kalimat takwa ini kemudian menyertai perintah Allah dalam kita mengembangkan nilai persaudaraan di antara kita. Dengan kata lain, kita diperintahkan oleh Allah sesungguhnya membangun persaudaraan itu dengan nilai-nilai ketakwaan. Jadi bagaimana kemudian ukhuwah yang kita bangun itu harus berangkat dari semangat untuk mewujudkan nilai-nilai ketakwaan itu. Tadi di awal saya kutip pernyataan Syekh Hasan Al-Banna. Beliau kan mengatakan bahwa standar minimal cinta kasih adalah kelapangan dada, dan standar maksimalnya adalah ihsan, mementingkan orang lain dan daripada diri sendiri. Ihsan itu kan perwujudan dari nilai-nilai takwa itu sendiri. Orang berbuat ihsan itu orang yang melumerkan al-in'amu alal ghair, melumerkan kenikmatan kepada orang lain. Jadi apa yang ia miliki dari kenikmatan itu dia berbagi kepada orang lain. Tidak ada sekat di situ. Dan itu sesungguhnya perwujudan dari nilai takwa yang sesungguhnya. Jadi kalau kita itu masih ada pertimbangan sedikit terhadap apa yang kita berikan kepada orang lain, itu sesungguhnya masih belum pada ihsan yang paling tinggi. Kalau ihsan itu sudah semuanya diberikan, kira-kira begitu. Kalau bekerja itu ya bekerja yang excellent, standarnya itu standar yang excellent, yang terbaik, bukan sekedar menggugurkan kewajiban. Nah, semangat takwa ini harus menjadi semangat yang tumbuh di dalam kita membangun persaudaraan. Kalau takwa dimaknai secara bahasa adalah dengan melaksanakan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangan Allah dengan landasan merasa takut atau khosyatullah, merasa takut kepada Allah, maka bagaimana persaudaraan kita itu adalah persaudaraan yang berorientasi pada upaya untuk bagaimana kita bersama-sama bisa melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Bukan sebaliknya. Persaudaraan kita itu persaudaraan sama-sama maksiat kepada Allah. Bersekutu tapi untuk korupsi. Nah, itu berarti bukan persaudaraan karena takwa. Karena dia sekongkol bagaimana memanipulasi proyek misal. Nah, itu berarti dia sekongkol. Bersaudara, oh kita ini teman gitu, kira-kira begitu. Kita teman, kita saudara, ya enggak apa-apa lah. Tahu sama tahu aja. Nah, itu berarti bukan karena takwa. Orientasinya bukan takwa. Apalagi kemudian dia nggak apa-apa asal ada uang dengarnya gitu. Nanti dikasih uang dengar, kemudian diam dia. Nah, berarti tahu sama tahu tadi. Nah, itu berarti bersekongkol, bukan persaudaraan, bukan karena takwa. Karena
persaudaraan itu untuk melanggar perintah Allah. Itu kalau takwa dimaknai melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan segala larangan Allah. Nah, kalau kita bersama-sama bersekongkol untuk melaksanakan melakukan larangan Allah, berarti kita itu bukan bersaudara dengan semangat takwa. Atau sebalik, atau kalau makna takwa itu kita maknai dengan kehati-hatian. Orang al-wiqayah menjaga diri dengan penuh kehati-hatian. Maka kemudian kita sama-sama dalam persaudaraan itu hati-hati melakukan sesuatu yang dilarang oleh agama. Bahkan saking hati-hatinya kita sama-sama menghindari hal-hal yang sifatnya subhat, yang tidak jelas. Hati-hati betul ketika kita bertransaksi, ketika kita berinteraksi, bermuamalah, itu kita hindari hal-hal yang bisa kita terjebak pada sifatnya yang subhat, yang gak jelas itu. Kita saling mengingatkan. Itu berarti persaudaraan kita itu persaudaraan atas dasar orientasinya untuk ketakwaan. Tapi kalau kita kemudian bersaudara, kemudian kita sudahlah enggak apa-apa, biarin aja, sedikit ini enggak apa-apalah. Nah, itu bahaya juga. Kita belum jelas itu halal atau haram, masih daerah yang abu-abu, wah sudahlah, biarin aja lah, yang penting happy, yang penting kita nyaman urusannya. Itu berarti persaudaraan kita itu bukan persaudaraan atas dasar orientasi untuk ketakwaan. Pendek kata, persaudaraan yang kita bangun sejatinya adalah persaudaraan karena nilai akidah tadi, karena satu ikatan dengan keimanan tadi, harus berorientasi pada nilai-nilai untuk menciptakan ketakwaan dalam diri kita. Itu persaudaraan atas dasar takwa. Sehingga kalau begitu, kalau kita kemudian membangun persaudaraan dengan dasar takwa itu, yang muncul pasti kebaikan dan kebaikan. Kalau ada persoalan, maka yang muncul adalah sama-sama pengen menyelesaikan persoalan tersebut. Ada candaan, masalah itu jangan itu kalau istilahnya dipecahkan. Masalah itu harus diselesaikan. Karena masalah kalau dipecahkan itu nanti masalahnya semakin banyak. Satu masalah dipecahkan jadi semakin banyak masalah. Itu nggak boleh. Jadi masalah itu diselesaikan, Pak. Jangan dipecahkan. Kalau dipecahkan takutnya tadi semakin banyak masalah. Satu dipecahkan jadi dua dipecahkan jadi lagi 4 dan sebagainya. Tapi kalau diselesaikan itu bisa cepat selesai. Orang yang punya nilai ketakwaan yang sama ketika punya masalah, maka ketika dia ingin islah, perbaikan, yang muncul bukan rasa pengen menang sendiri, tapi pengen menyelesaikan masalah dengan baik. Indah sekali kalau seandainya kita berteman, kemudian ada masalah, ada orang yang pengen menyelesaikan, yang pertama kita munculkan itu, saya akui saya salah, saya mohon maaf kalau apa yang saya lakukan ini bisa menyinggung perasaan teman, saudara atau bapak, ibu. Saya siap untuk melakukan apapun untuk